Kenapa sih kita harus belajar terapi cairan ini? Yang pertama, kalau orang pergi ke rumah sakit, ada nggak pasien yang bisa dirawat inap tanpa pasang infus? Syaratnya orang rawat inap harus apa? Pasang infus. Nggak ada alasan apapun, entah cuma untuk karena obat saja harus pasang apa? Itulah sebabnya penting sekali. Kenapa terapi cairan ini penting? Karena ketika kalian masukkan, jangan berpikir simpel bahwa hanya masukin cairan doang. Nggak boleh, harus berubah paradigmanya ya. Once kalian kasih masuk infus, sudah menjadi tanggung jawab kalian pasien ini. Terapi cairan intravena merupakan salah satu intervensi klinis yang paling sering dilakukan di rumah sakit. Kecuali biasanya pasien sudah nggak pakai infus, mungkin karena sudah plebitis atau sudah mau pulang. Tapi sepanjang dia dirawat, syaratnya dia harus pakai apa? Selang gantungan minimum 1 kan? Itulah sebabnya penting. Kenapa kita pelajari terapi cairan ini. Nah, kenapa sih harus kita pelajari lagi? Karena kesalahan dalam salah kasih masuk jenis cairan juga bisa berakibat fatal. Berikutnya lagi, infus terlalu cepat, terlalu lambat juga jadi ngaruh juga, ya kan? Makanya penting kita belajar itu. Atau prosedur pemasangannya yang bisa menimbulkan komplikasi serius. Mungkin 1-2 kasusnya tapi pernah terjadi. Itulah sebabnya kenapa pentingnya belajar terapi cairan. Selanjutnya, peran perawat sangat penting. Perawat ini senternya bagi pasien. Karena pentingnya peran perawat, makanya yang harus hadir di KKD ini perawat. Peran perawat apa di sini? Sebagai pengawas dari terapi cairan. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga mencegah komplikasi tadi. Kadang-kadang kemarin Bu Lulu keliling di satu ruangan rawat inap, nggak terasa dia lihat, mungkin kita nggak aware, udah 3 pasien yang plebitis. Berikut, apa sih kenapa kita harus belajar terapi cairan? Karena perawat memegang peranan kunci untuk memantau semuanya itu dan juga melaksanakan prosedur secara aseptik dan juga untuk keamanan. Nah, ini kalau digaris besarkan apa aja fungsinya daripada rincian perawat sebagai pengawas terapi cairan. Pertama, dia memantau asupan dan keluaran cairan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas terapi cairan. Apa aja sih yang dipantau? Pertama, ya kalau dia ada infus ya, mau yang dia minum, mau yang dia pakai infusnya apa, kita harus catat. Walaupun nggak diminta dokter untuk apa sih, lembaran balan cairan itu kalau kosong juga, dimulai dari UGD waktu masuk ya, isi cairan apa yang dimasukkan di situ, nanti dilanjutkan di rawat inap. Kalau dia ada muntah atau mungkin dia ada pipis, urinnya, ada juga misalnya feses yang mungkin misalnya diare, itu juga perlu. Kemudian, kita bisa memantau aplikasi seperti untuk menggunakan nanti ya, akan masuk di sistem nanti otomatisasi, sedang di kita buat ya, supaya terlalu mudah dibuat kerjaan kalian, jadi nggak manual. Nanti seperti kalian sekarang ngisi OWS, begitu nilainya nggak normal, langsung ninut-ninut kan? Nanti seperti itu juga balan cairan. Jadi membuat kita untuk berinovasi juga. Tapi saya harap walaupun mungkin dibuat sedemikian rupa membantu kita, tetap kita tahu dari mana asalnya. Sehingga dia menjadi tidak normal. Bukan sekedar ya udah kayak gitu aja gitu. Enggak, tetap harus tahu asalnya ya. Jadi kita akan membantu kita memantaunya, baik kita menggunakan mungkin aplikasi untuk mempermudah kita mencatat dan juga kita menghitung keseimbangan cairan. Berikut, tugasnya adalah tugas kita sebagai perawat, kita mengevaluasi benar jalan nggak? Sesuai nggak ini cairan infus yang diorderkan dokter kita masukkan? Sesuai dengan kebutuhan pasien nggak? Jadi kita memantau status cairan dan elektrolit pasien itu secara terus-menerus, terutama saat pemberian cairan infus. Dokter suruh 1.500, yang masuk cuma 500 aja per 24 jam. Gitu kan yang dilakukan? Infusnya harusnya habis jam 12 siang, sampai jam 12 malam masih di situ terus, dan kita nggak peduli. Itu yang mau kita rubah. Yang berikut, kita juga menilai respon pasien terhadap pemberian cairan tersebut. Apakah ada potensi untuk komplikasi, atau mungkin dia kelebihan cairan, atau gangguan elektrolit. Contoh, kita kasih NaCl, nggak taunya pasiennya mungkin sudah kelebihan natrium. Hati-hati kalau misalnya sampai terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Apa yang terjadi kalau kelebihan natrium? Akhirnya koreksi lagi, atau mungkin harus ganti lagi cairan infusnya. Jadi yang pertama tugasnya tadi apa? Memantau asupan keluaran cairan,
mengevaluasi efektivitas terapi cairan. Berikutnya, mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan. Jadi kita kalau operan tuh jangan hanya sekedar oh iya Pak ya ini, tapi lihatin juga sekalian infusnya, mana tahu apalagi kalau sudah 3 hari, idealnya infus itu harus diganti per 3 hari. Makanya ada tanggalnya ditulis. Cek lagi. Idealnya harus diganti per 3 hari ya. Tapi kadang pasien mau pulang hari ketiga atau memang udah rencana pulang, lihat kalau memang nggak ada tanda-tanda pelebitis nggak ada masalah. Tapi tetap harus diperhatikan. Ini kadang-kadang infusnya udah macet, mau nggak apa-apa Bu, memang begitu Bu sakit. Sebenarnya itu sign bahwa sebenarnya udah nggak efektif lagi jalan infusnya. Oke? Berikut harus kenali, ini yang paling penting. Kita kenali tanda-tanda dan kelebihan cairan. Jadi penting sekali kita harus mengidentifikasi dan kemudian melaporkan itu jika terjadi. Bisa juga misalnya jadi bengkak. Kadang-kadang infusnya udah nggak pada tempatnya, udah jadi Popeye tangannya. Gara-gara udah nggak di jalurnya lagi masuknya, ya kan? Berikut. Dan kemudian kita laporkan itu. Kalau di HD kan gitu. Dia nimbang berat badannya, ini kebanyakan minum pasti Bapak ini. Ngeluarinnya, ya saya ngerti banget, bukan ngerti banget sih, sangat ngerti karena ibu saya juga pasien HD tadinya, almarhum ya. Jadi kalau makan tuh minum itu benar-benar dibatasin. Dan saya punya teman masih seusia 35 mungkin sudah cuci darah, dia cuma bilang gini, baru terasa ya, ngelihat orang minum itu enak banget, tidak dibatasin gitu loh. Dia minum aja nambah 100 cc aja udah 100 mg juga nambahnya. Nggak bisa, kalau kita berpikir nanti gampang dikeluarin, nggak bisa juga lebih dari 2.000 atau 3.000 kita mau keluarinnya ya. Jadi penting sekali kita harus mengobservasi ini. Ternyata pekerjaan yang mungkin bagi orang lain hal sepele, kita sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai perawat. Mulia sekali kerjaan perawat. Love being nurse. Harus bangga jadi perawat ya. Kita orang-orang terpilih. Berikutnya, kita juga memberikan edukasi dan dukungan. Jadi kita kasih edukasi kepada keluarga pasien. Kadang-kadang keluarga pasien itu udahlah jelas-jelas dia dibatasin cairan. Keluarganya kasih nama dia kasihan sus, dia haus. Dikasih minum lagi, padahal pasiennya harus cuci darah. Kita mengedukasi keluarga pasien, iya Bu, kita sayang dia bukan berarti kita kasih minum. Kalau seperti begini kan kasihan bapaknya. Kita kasih tahu dasarnya. Jangan cuma dimarahin, nggak boleh minum Bu, kan nggak boleh gininya. Kasih jelas alasannya, komunikasinya ya, sehingga mereka juga bisa mengerti. Dan keluarga membantu kita juga. Bu, kalau minum nanti dicatat ya Bu, info ya berapa, supaya kita juga bisa ngukur berapa yang masuk, berapa yang keluar supaya seimbang Bu ya. Berikut, kita berinovasi dan juga berkolaborasi. Itu perannya perawat. Yang pertama, seperti tadi contohnya kalau ini kayaknya kerjaan saya, pasien saya 30, yang perawatnya cuma berapa, itu yang dipikirkan oleh manajemen. Sehingga apa? Dibuatlah sistem inovasi, supaya nggak susah perawatnya kan, udah mulai pakai otomatisasi, masukkan aja cairannya, nanti dia ngitung sendiri gitu loh. Seperti itu kan ya, kita berinovasi juga. Jadi perawat jangan cuma di situ doang aja, kita harus berpikir juga untuk teknologi yang lebih maju lagi. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan tim medis lainnya untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan efektif ya.